Gara-gara posting video roti MBG yang diduga berisi ulat di Facebook, dua warga Lombok Tengah malah berhadapan sama polisi. Dua orang itu adalah Nana alias Baik Restu Tunggal Kencana dan Jamiatul Munawaroh. Yang melaporkan mereka adalah seorang sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI bernama Alman Putra. Laporan ini masuk ke Unit Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter, Satreskrim Polres Lombok Tengah. Jamiatul ngaku kaget waktu nerima surat panggilan itu. Padahal menurut dia, niatnya posting itu cuma satu, yaitu kasih tahu netizen supaya pada ngecek dulu roti MBG yang diterima anak-anak mereka. Soalnya, roti yang dibagiin ke anaknya ternyata ada ulatnya. Yang bikin Jamiatul heran, dalam postingan itu dia sama sekali nggak nyebut nama orang atau nama instansi manapun. Padahal dalam postingan itu tidak terbesit pun nama instansi atau orang, kata Jamiatul usai diperiksa. Dia nggak ada niat buruk sama Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN maupun SPPI terkait. Justru dia bilang BGN sendiri yang menganjurkan warga buat melaporkan kalau ada menu MBG yang nggak sesuai spesifikasi. Jamiatul negasin bahwa postingannya itu murni bentuk kekhawatiran seorang ibu dan guru terhadap makanan yang dikonsumsi anaknya. Saya memposting itu sebagai wujud kekhawatiran seorang ibu dan guru kepada anaknya, ujarnya. Dia juga heran, masa setiap dapur MBG udah punya ahli gizi, tapi roti berulat masih bisa lolos ke tangan anak-anak. Wajarlah saya khawatir, kan setiap dapur punya ahli gizi, tambahnya. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Punguan Hutahayan membenarkan adanya laporan ini. Menurut Punguan, pelapor melaporkan dua akun Facebook yang posting foto dan video makanan MBG yang tampak ada ulat di dalamnya. Kasus ini sekarang masih dalam proses penyelidikan. Hari itu, 3 orang dipanggil untuk dimintai klarifikasi, termasuk Koordinator SPPI Kecamatan Pujut lalu Noval Urbaya yang juga diperiksa sebagai saksi. Noval membenarkan bahwa Alman Putra memang bagian dari SPPI di wilayah tersebut. Tuduhan yang dilayangkan adalah dugaan pencemaran nama baik. By the way, ternyata kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi, guys. Sebelumnya, di Bojonegoro, Jawa Timur, pemilik akun TikTok @diputri_ juga dipolisikan oleh pemilik dapur SPPG Aldia 2, Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngaraho. Ini dengan tuduhan yang sama, yaitu pencemaran nama baik pada 25 Februari lalu. Ada juga kasus di Tangerang, Banten. Dapur MBG milik Yayasan Kasih Mentari Bangsa melaporkan akun TikTok @LSM Harimau ke Polda Metro Jaya pada 14 Januari lalu. Ini karena akun itu memposting foto-foto makanan MBG yang disebut berkualitas buruk untuk siswa MI Nurul Huda, Kabupaten Tangerang. Di luar itu, mungkin ada kasus lain yang nggak tercover media. Tapi dari 3 kasus di atas, polanya sama, yaitu warga posting soal kualitas MBG lalu berujung ke kantor polisi. MBG itu program negara yang pakai uang rakyat dan sasarannya anak-anak, yaitu kelompok yang paling rentan dan butuh gizi terbaik. Justru karena itulah, pengawasan dari masyarakat itu penting banget kan. BGN sendiri udah bilang, warga dianjurkan buat lapor kalau ada menu yang nggak sesuai. Tapi kalau laporan warga malah berujung ke kantor polisi, orang jadi takut bersuara. Kalau setiap kritik atau temuan di lapangan langsung dibalas laporan hukum, siapa yang mau jujur? Program sebesar MBG butuh mata dan telinga dari masyarakat. Temuan menu bermasalah itu bukan aib yang harus ditutup-tutupin, tapi sinyal untuk berbenah. Justru kalau dibiarkan tanpa koreksi, yang rugi adalah anak-anak penerima manfaatnya. Kritik dan laporan warga itu bukan musuh program, tapi itu bagian dari sistem kontrol yang sehat. Kalau pengelola program publik merespon kritik dengan laporan polisi, kepercayaan publik bisa runtuh. Alih-alih meredam polemik, cara seperti ini justru memperbesar sorotan, bukan? Dan ujung-ujungnya, yang dipertanyakan bukan si pelapor, tapi kenapa kritik sampai nggak boleh. MBG bisa jadi program yang luar biasa, tapi itu hanya mungkin kalau dikelola dengan transparansi dan keterbukaan terhadap masukan. Menjaga nama baik lembaga itu penting, tapi menjaga kualitas makanan yang masuk ke mulut anak-anak itu jauh lebih penting. Kalau ada yang salah, perbaiki. Kalau ada yang melapor, evaluasi, bukan polisikan. Yuk kita sama-sama awasi program MBG makin baik ke depannya.